Berita tentang Paus Fransiskus yang sakit itu bikin heboh satu dunia. Ada yang bilang bahwa beliau sedang dalam kondisi kritis. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, masih dirawat di rumah sakit karena dikabarkan masih dalam kondisi kritis. Ada yang menyebarkan berita-berita hoaks. Yang berita-berita hoaksnya tuh kurang ajar bro. Dibilang udah meninggal lah. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan gimana kalau itu beneran terjadi? Kalau kepemimpinan dari Gereja Katolik kosong, apa yang akan terjadi? Kita akan bahas itu nanti. Sekarang gue mau bahas tentang keadaan Paus Fransiskus. Faktanya, Paus memang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, tidak sehat, dan memang sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi Vatikan juga mengkonfirmasi bahwa beliau juga menjalankan tugasnya walaupun dengan cara yang terbatas. Jadi jangan langsung percaya sama berita hoaks, berita yang dikirim di grup-grup WA yang sumbernya juga nggak jelas dari mana. Dari CNBC Indonesia mengutip bahwa Paus Fransiskus didiagnosis mengalami pneumonia. Bacanya gimana sih? Pneumonia. Ya itulah, jadi Paus didiagnosis mengalami pneumonia dan juga gagal ginjal ringan. Meskipun sedang sakit, beliau juga tetap menjalankan tugas-tugasnya seperti pada hari Senin dia menerima video dari Gereja Keluarga Kudus di Gaza, lalu kemudian menelpon paroki tersebut, tanyain kabar, konsultasi, dan lain sebagainya. Dan ini kebiasaan yang udah dia lakuin sejak 2023, tepatnya di tanggal 9 Oktober. Dan ternyata beliau juga sudah masuk ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit itu sejak 14 Februari 2025, hampir 2 minggu. Nah ini bikin dunia, apalagi umat-umat Katolik itu khawatir. Bahkan bukan cuma Katolik, bahkan umat Kristen, umat-umat dari agama lain yang memang menghormati beliau juga ikut khawatir dan ikut mendoakan. Sampai saat ini banyak banget diadakan doa bersama untuk mendoakan Paus Fransiskus. Di gereja masing-masing, bahkan di Roma sana, bahkan di mana-mana gitu, banyak viral. Dari mahasiswa-mahasiswa sampai lansia, wah semua umur juga diajak untuk mendoakan bareng. Kita juga mendoakan yang terbaik buat beliau. Nah, tapi ini jadi pertanyaan penting. Kalau suatu hari nanti, Gereja Katolik tidak punya paus untuk sementara, apa yang akan terjadi? Apakah gereja akan runtuh? Nggak semudah itu. Jadi jika paus itu berhalangan untuk menjalankan tugasnya ataupun meninggal dunia, Gereja Katolik itu nggak langsung bubar. Ada aturan yang sudah diterapkan berabad-abad lamanya. Jadi ini gereja dengan fondasi yang kokoh banget bro. Nggak semudah itu untuk kolaps. Fakta sejarah juga banyak kita bisa baca di mana-mana. Adanya pergantian paus, ada yang mengundurkan diri seperti Benediktus ke-16 yang lalu. Karena alasan kesehatan lah, karena apalah. Banyak sejarahnya itu panjang. Coba gue kutip 3 aja untuk hari ini. Yang pertama sede vacante. Ini aku juga kurang ngerti bacanya seperti apa ya. Pokoknya intinya peraturan sede vacante ini adalah saat tidak ada paus, semua keputusan-keputusan penting itu ditunggu sampai ada paus yang baru. Simpelnya begitu. Lalu ada juga yang namanya Kardinal Carmelengo. Ini aku bacanya juga Carmelengo, ya, something like that. Ini adalah kardinal yang ditunjuk khusus oleh paus untuk menjalankan tugas-tugas paus di masa transisi ke paus berikutnya gitu. Jadi kan ada mungkin masa kosongnya gitu ya. Jadi Kardinal Carmelengo ini yang menjalankan tugasnya dulu untuk sementara. Lalu nanti akan diadakan namanya konklav. Ini untuk pemilihan paus yang baru. Jadi semua itu sudah rapi bro. Aturannya sudah jelas, apa yang harus dilakukan sudah jelas. Jadi dunia tidak perlu sepanik itu. Kalau kita panik, kita khawatir, ya paling khawatirnya karena kan kesehatan beliau. Kita juga peduli sama beliau, ya kita doakan saja. Tapi kalau soal gereja mah tidak usah khawatir. Nah, lalu apa dampaknya ke kita? Umat Kristiani, umat Katolik, umat yang percaya sama Tuhan Yesus. Banyak yang berpikir, yang tadi ku bilang, kalau gereja Katolik kehilangan paus, itu akan kacau balau. Padahal realita yang terjadi adalah ibadah tetap berjalan seperti biasa. Gereja di mana-mana juga tetap misa, tetap ibadah, tidak ada yang berubah. Lalu kebijakan-kebijakan tertentu pun juga tidak berubah langsung juga. Ya kita tunggu paus yang baru gitu kalau memang terjadi kenapa-kenapa. Lalu dari sisi positifnya justru ya umat jadi satu hati, unity, bareng-bareng buat berdoa. Berdoa buat pemimpin gereja. Bahkan ada di ayat firman Tuhan juga kan yang bilang ya, hormatilah, taatilah, tunduklah kepada pemimpinmu karena mereka yang berjaga-jaga atas kamu. Dan kita juga belajar bahwa iman itu tidak tergantung sama satu pribadi manusia. Karena kita hanya manusia biasa, kita penuh dengan darah dan daging. Kita hanya boleh bergantung sama Tuhan Yesus. Tetap Tuhan yang memegang kendali gerejanya di dunia ini. Tetap Tuhan yang berkuasa, tetap Tuhan yang punya absolute power.
Matius 16 ayat 18 berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Ini kata Tuhan Yesus ya. "Dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi yang berjaga-jaga atas kita, yang menjagai kita, yang menudungi kita, Tuhan Yesus. Tak usah takut. El Shaddai, El Shaddai itu ada lagu yang bagus banget tuh. Kenapa? Karena backupnya kita, Tuhan Yesus langsung. Yang carry kita, Tuhan Yesus langsung. Yesaya 40 ayat 8 berkata, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah tetap untuk kita selama-lamanya." Bahkan buat kamu yang takut, di Mazmur 46 ayat 1 berkata, "Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti." Jadi pesannya dalam video ini adalah kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir soal kalau misalnya worst case-nya Paus dipanggil sama Tuhan, akan terjadi kekacauan atau apa. Nggak apa-apa, kita doakan saja yang terbaik. Kalau memang belum waktunya, belum waktunya. Kalau sudah waktunya, ya akan ada Tuhan utus pemimpin yang baru yang akan memimpin umatnya di bumi ini. Dan semua pemimpin juga kita percaya itu dari Tuhan. Bahkan yang aku mau kasih tahu ke teman-teman juga, yang aku mau bagiin adalah, ingat cerita Musa dan Yosua, Elia dan Elisa. Bagaimana mereka menerima dan meneruskan legacy dari para pemimpinnya. Khususnya anak-anak muda yang sedang mendengarkan ini, tongkat estafet itu sedang ada di depan mata kita. Mau nggak kita ambil tongkat estafet itu dan kita yang teruskan? Bukan artinya kita harus jadi pastor, jadi pendeta, jadi apapun itu yang dengan jabatan-jabatan. Enggak, itu panggilan. Tapi kita sebagai yang mahasiswa, yang bekerja, ayo jadi terang dan garam di luar sana. Aku percaya itu juga yang selama ini diajarkan oleh para paus, para pemimpin gereja, para pendeta semua. Dan sekarang nggak perlu gelar pendeta dan pastor kan untuk menginjil. Menginjil itu tugas kita semua. Maka pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu tugasmu dan tugasku. Jadi ayo gereja-gereja bersatulah. Aku sedih banget kalau ngelihat di sosial media segala macam ngebanding-bandingin. Oh gereja ini lebih rame, oh gereja ini lebih asik. Enggak bro, kita bukan rival, kita partner. Kita kawan sekerja Allah, kita ini tubuh Kristus. Tuhan sudah jelas-jelas bilang ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi hidung, ada yang jadi tangan. Gak bisa tangan cemburu sama hidung, gak bisa hidung cemburu sama mata. Memang tugasnya beda-beda, tapi tujuannya sama. Jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Kita jangan dipecah belah. Intinya tujuannya sama. Mau menginjil, mau orang-orang percaya sama Tuhan Yesus, mau orang-orang mengenal Tuhan Yesus dan jadi murid. Untuk perlu ke sana, kita harus unity. Harus bersama, bergabung satu hati. Jesus for everyone. Itu aja untuk video kali ini. Kalau kamu setuju, ada pendapat, tolong tulis di kolom komentar. Kita diskusi dengan sehat, diskusi dengan benar. Dan kalau ada kekurangan informasi ataupun kesalahan informasi, mohon maaf, langsung komen aja di bawah. Kita belajar sama-sama. Itu aja untuk video kali ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.